Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan melanjutkan perjalanan dari pos pengamanan Kanci menuju ke jalur Pantura kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat untuk semuanya, untuk para pemudik yang kembali ke ibu kota. Sekiranya jika memang lelah, untuk beristirahat terlebih dahulu dengan memanfaatkan warung-warung sepanjang jalur Pantura, ataupun mencari tempat yang teduh untuk sekedar melemaskan badan, ya. Kalau membawa perbekalan sendiri bisa dikonsumsi, ya, bisa makan dulu, bisa minum dulu. Pokoknya pastikan kondisi dalam keadaan prima, dan jika memang sudah lama berkendara juga sekiranya bisa berhenti terlebih dahulu supaya kendaraannya tidak overheat, ya. Oke, lanjut dengan laporan perjalanan kita hari ini, ya. Bisa kita pantau di depan bagaimana arus lalu lintas didominasi oleh kendaraan roda 2 dengan posisi sangat lancar, ya, padat tapi lancar. Untuk kecepatan rata-rata pemotor pemudik itu di angka 60 sampai 80 km per jam, dan masih sangat lancar sekali itu. Untuk kecepatan kita hanya di posisi antara 30 sampai 60 km per jam. Kita ada di posisi sini, ya. Kita berikan kesempatan untuk kendaraan yang menyeberang, ya. Untuk yang menyeberang kita dahulukan, harap bersabar. Oke, kita lanjutkan kembali perjalanannya. Kita berikan kesempatan kepada pemudik untuk mendahului kita, karena biasanya memang kendaraan pemudik itu mempunyai kecepatan yang jauh lebih tinggi. Sebelah kiri kita ini adalah jalur kereta api, ya. Jalur kereta api dan jalur mobil, ya. Jalan itu bersebelahan untuk di daerah Kanci ini.
Kita sedang menuju ke arah barat dari pos pengamanan Kanci ya, ke area kota Cirebon. Nanti kita akan rilis di posisi 3 berlian ya. Di sepanjang jalan ini banyak juga pedagang ya, bukan hanya makanan dan minuman, tapi juga aksesoris motor seperti sarung tangan, masker muka ya, yang tentunya itu sangat bermanfaat untuk para pemudik yang menggunakan roda 2, karena memang posisinya panas ya, sehingga setidaknya tidak langsung berpengaruh terhadap kulit. Perlu kami sampaikan juga di pos Ramayana sebagai pos pusat ya kegiatan ataupun aktivitas pengamanan mudik lebaran. Di pos Ramayana itu terdiri dari beberapa unsur. Yang pertama adalah dari unsur TNI, itu terdiri dari 2 orang. Kemudian dari unsur Polri ya, itu ada 30 orang. Kemudian dari tim PMI Kabupaten itu ada 4 orang. Kemudian untuk tim mobile ya, ambulan, itu juga terdiri atas 4 orang. Kemudian dari tim motoris itu ada 2 orang. Semuanya tersebar di posisi sepanjang jalur Pantura Kabupaten Cirebon. Harapannya dengan tim yang ada bisa lebih mempercepat kegiatan evakuasi jika memang dibutuhkan. Hendaknya saling menghormati antara pengendara yang satu dengan pengendara yang lain ya. Posisi kita sekarang sudah berada di daerah Mundu, tepatnya di depan SMKN 1 Mundu. Cuacanya cukup sejuk, tapi bisa juga berpotensi hujan.
Mohon sekiranya pemudik juga menyiapkan jas hujan, atau jika memang membawa barang-barangnya yang kira-kira aman dari air hujan, seperti itu. Kita lihat di sebelah kanan jalan ya, sebelah kanan jalan itu basah. Ini berarti menandakan habis turun hujan yang lumayan cukup lebat ya. Di sebelah kanan jalan kita lihat, termasuk di kita juga, ini baru saja terjadi hujan yang cukup lebat. Alhamdulillah ketika kita melintas ini posisinya sudah tidak hujan. Hah? Nanti aja lah Nan ya. Nggak ada orang-orang. Laka wong-wong Nan. Oke, kita ke arah jalan layang. Kita ke arah jalan layang ya, kota Cirebon ini. Bisa kita lihat bagaimana kondisi jalannya, basah. Baru saja hujan yang lumayan cukup lebat. Kita lihat dari posisi layar ya, mendungnya itu di daerah sana, berarti di sekitaran Indramayu. Itu bisa dipastikan potensinya hujannya hujan lumayan cukup besar. Untuk di kita di sini alhamdulillah sudah tidak hujan. Di depan itu lampu merah ya, di depan lampu merah sehingga ada penumpukan kendaraan. Sekali lagi kita berikan kesempatan kepada para pemudik untuk di depan kita, karena mereka mempunyai kecepatan yang jauh di atas rata-rata. Oke, 5 detik lagi hijau ya, sudah hijau.
bersabar dan saling menghormati antar pengendara ya. Tidak usah terburu-buru. Namanya macet di lampu merah itu wajar ya, karena memang setelah lampu merah itu posisi kendaraan padat merayap. Tetap fokus dengan kendaraannya dan pastikan tidak melebihi batas kecepatan, supaya jika memang ada posisi yang kagok gitu ya, yang membuat refleks itu tidak membahayakan diri sendiri maupun membahayakan pengendara yang lain. Jika memang kendaraannya lebih pelan, ambil jalur kiri, dan jika kendaraan posisinya lebih cepat, berarti silakan ambil jalur sebelah kanan. Jangan lupa pastikan posisi di sebelah kanan juga aman, bisa dilihat atau bisa dicek dari spion sebelah kanan kendaraan kita masing-masing. Biasanya di sebelah kanan itu adalah untuk kendaraan yang lebih besar atau kendaraan roda 4. Kita berada sampai di posisi depan terminal Harjamukti ya. Ini adalah posisi depan terminal Harjamukti. Di dua arah ini posisinya tersendat. Di sini agak macet karena memang merupakan jalur keluar masuk kendaraan besar ya, bis. Macet karena memang merupakan jalur utama keluar masuknya kendaraan besar seperti bis. Bisa kita lihat di sebelah kiri kita ini ya, ini bis besar, bis Bhinneka. Jaga jarak dengan kendaraan besar, karena yang namanya kendaraan besar itu ada yang namanya blind spot ya, atau area di mana kendaraan tersebut tidak bisa melihat kondisi kita, seperti itu. Oke, di depan sudah lampu hijau. Kita tunggu antrian. Jangan berkendara dengan manuver yang membahayakan orang lain. Mohon tetap bersabar dan menghargai pengendara motor yang lain. Walaupun sudah lampu hijau, tapi posisinya masih padat di depan itu. Ada rekayasa lalu lintas yang dilakukan oleh tim Polri di sini ya. Terima kasih untuk bapak-bapak polisi yang sudah bertugas. Di sini juga banyak sekali pos-pos yang didirikan oleh kepolisian dan juga dari
instansi terkait yang ada di kota Cirebon ya, karena ini posisinya kita di perbatasan antara kabupaten dan kota Cirebon, seperti itu. Di sini ada lampu merah tapi tidak difungsikan sehingga tidak menimbulkan lalu lintas menjadi tersendat ya. Lagi untuk para pemudik, pastikan kondisi barang bawaan aman. Jika memang diikat atau bagaimana, mohon selalu dicek dan dipastikan ikatannya kuat. Dan jika memang berkendara berboncengan dengan keluarga, juga pastikan keluarga yang ada di belakang itu kondisinya juga tidak mengantuk. Intinya harus selalu waspada ya dengan kondisi selama perjalanan. Jika memang lelah, silakan istirahat dengan memanfaatkan kantong-kantong rest area yang tersebar di jalur Pantura. Seperti itu. Ini mulai tersendat karena ada jalur yang keluar dari perumahan ini ya, dari Jalan Perjuangan ke jalan utama. Kemudian ditambah dengan padatnya kendaraan yang dari arah timur menuju ke arah barat. Sekali lagi berikan kesempatan kepada para pemudik di jalur utama ya. Cuacanya adem tapi panas. Adem karena memang habis hujan, tapi panas karena memang tadi pagi itu lumayan sangat terik sekali.
Kondisi lalu lintas lumayan sangat padat. Ini kita lihat kecepatan tidak lebih dari 10 km per jam, bahkan lebih dominan tidak bergerak ya. Semoga semuanya selamat sampai tujuan, tidak ada atau tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sepanjang jalur arus balik ini ya. Oke ya, penumpukan kendaraan terjadi, perlu kami sampaikan di sini adalah karena beberapa posisi lampu merah ya. Beberapa posisi lampu merah yang memang masih diaktifkan dan difungsikan sebagaimana mestinya. Tapi walau begitu, kita lihat bagaimana kinerja daripada bapak-bapak dan ibu-ibu kepolisian ya, yang dengan semangat 45-nya masih melakukan pengaturan lalu lintas yang ada di perempatan Jalan Pemuda ini ya. Nah, bisa kita lihat setelah kita melewati lampu merah Jalan Pemuda, kondisinya sekarang sudah lebih baik ya, sudah lebih lengang seperti yang bisa kita lihat di sini. Jadi memang lalu lintas tersendat itu karena posisinya lampu merah ya, posisinya lampu merah seperti itu. Untuk para pemudik yang sudah kembali ke ibu kota, sesuai dengan himbauan dari pemerintah pusat untuk memastikan tidak membawa sanak keluarganya yang jika memang di kota itu belum ada peluang untuk mendapatkan pekerjaan ya, belum ada lowongan pekerjaan, sekiranya tidak membawa sanak keluarga ke ibu kota, karena hal ini akan menambah penyakit masyarakat yang ada di ibu kota.
kalau memang sudah ada peluang untuk pekerjaan ya, lowongan pekerjaannya memang dibutuhkan, silakan datang ke ibu kota. Tapi kalau memang peluang lowongan pekerjaannya itu memang belum ada, sekiranya jangan dulu ya, untuk lebih bisa menahan diri, tidak dulu datang ke ibu kota, daripada nanti di Jakarta malah menambah beban family juga ya, seperti itu. Oke, posisi kita sekarang di daerah Kedawung ya, Kedawung Kabupaten Cirebon. Di sini kita pastikan kondisi lalu lintasnya ramai lancar, kemudian posisi jalan ini basah ya, karena memang habis hujan besar kayaknya di sini, tapi masih ada gerimis-gerimis sedikit ya. Ini kita masih ada gerimis-gerimis sedikit. Semoga kita juga tidak kehujanan ya, aman sepanjang perjalanan. Mohon untuk berkendara dengan batas aman dalam berkendara, karena yang namanya jalan habis hujan itu biasanya lebih licin ya, lebih licin, bisa jadi mungkin slip atau bagaimana. Jadi sekiranya tidak melebihi batas berkendara yang dapat membahayakan diri sendiri maupun membahayakan orang lain, seperti itu. Ini kita sudah ada di Bundaran Kedawung ya. Posisi kita di sini ada di Bundaran Kedawung. Di sebelah kanan itu kita arah ke kota Cirebonnya, dan karena kita arahnya adalah ke Pantura, maka kita ambil jalur ke sebelah kiri ya. Ini Kedawung, nanti sampai ke area Tengah Tani. Pastikan kondisi kendaraan bermotor siap untuk jarak jauh. Pastikan kondisi tubuh juga fit. Jika lelah, mengantuk, maka lebih baik beristirahat terlebih dahulu. Jangan memaksakan untuk berkendara. Merupakan kepadatan jalur lalu lintas di daerah Tengah Tani ya. Tengah Tani ini Empal Gentong ya, daerah Empal Gentong ini. Jangankan arus mudik atau arus balik, di kondisi normal juga daerah sini merupakan salah satu daerah yang terparah dalam hal kemacetan. Kenapa bisa terjadi? Karena memang banyak sekali pusat oleh-oleh di sekitar sini yang tidak menyediakan lahan parkir yang cukup luas, sehingga banyak kendaraan yang hendak membeli oleh-oleh itu
memarkirkan kendaraannya di bahu jalan ya. Walaupun ada pengatur lalu lintas ya, warga lokal lah, warga sekitar yang membantu kelancaran arus lalu lintas, namun karena memang posisi jalannya itu lebih kecil dibandingkan dengan jumlah kendaraan, volume kendaraan, sehingga menimbulkan arus lalu lintas menjadi tersendat. Kurang lebihnya seperti itu. Pusat oleh-oleh ya, ini merupakan pusat oleh-oleh dan pusat jajanan. Ciri khas Cirebon itu diantaranya yang banyak dijajakan di sepanjang atau pinggir jalan itu adalah kerupuk melarat ya. Biasanya kerupuknya itu warna-warni yang dipanggang menggunakan pasir. Kemudian juga ada kerupuk rambak ya, yang bahan bakunya merupakan dari kulit, bisa kulit kebo, kulit sapi ya. Kemudian yang digoreng itu juga menjadi salah satu ciri khas jajanan di kota Cirebon ini ya. Selain itu juga empal gentong nih, kita lihat di sebelah kanan kita ini empal gentong Haji Apud ya, yang terkenal sampai seantero negeri. Masyarakat Kabupaten Cirebon berbangga karena empal gentong mendunia, tetapi masyarakat sekitar tidak berbangga atas kemacetan yang dibuat oleh para pelaku usaha yang ada di sepanjang jalan ini. Seperti itu, karena hampir selalu menimbulkan kemacetan ya. Oke, kita sampai di Pasar Jabur ya. Pasar Jabur itu ya pasar jajanan. Biasanya di sini jualnya itu bal-balan. Bal-balan itu ya ukuran besar ya, dalam ukuran besar, misalnya bukan 1 kilo 2 kilo, tapi dalam plastik yang sangat besar. Biasanya digunakan atau yang belanja di sini itu adalah para grosir. Jadi beli satu plastik besar itu, kemudian nanti di repack ya, dibungkus ulang ke ukuran yang jauh lebih kecil. Biasanya itu yang dilakukan oleh para pembeli, atau bisa juga mereka membeli dalam jumlah satu plastik besar itu, kemudian nanti di repack juga, atau mungkin untuk dibagikan kepada rekan-rekan keluarga yang ada di ibu kota. Oke, kita sudah sampai ke lampu merah Pleret.